Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you this morning? Okay, good. Okay, so today kita akan melaksanakan webinar mengenai apa sih cara agar kita fasih berbicara bahasa Inggris. Nah, di sini saya punya cara easy method gitu, cara yang mudah untuk belajar speaking. Nah, webinar ini akan dimulai dengan judul Easy Method to be Proficient in Speaking English. Jadi ada cara termudah untuk mahir berbicara bahasa Inggris. Oke. Saya perkenalan diri dulu. My name is Anissa Safrani, and I'm a student at STKIP Bunda Mutiara. Now I'm on the 7th semester. So that's a lot about me. You can read on the screen. Yeah. Okay. Jadi materi pertama ini mengenai what make us want to learn English. Jadi apa sih yang membuat kita tuh pengen belajar bahasa Inggris? Apa sih yang membuat kita pengen bicara bahasa Inggris itu, pengen bisa? Apa sih? Apa obligation, kewajiban, atau it's a must atau keharusan, atau mungkin interest, sudah ada ketertarikan dalam diri kita, atau curiosity. Keingintahuan kita. Apa sih? Pasti semua dari alasan ini ada salah satunya dari kalian. Benar? Oke. Nah, jadi coba. Kebanyakan orang pengen bahasa Inggris itu, kebanyakan kalau anak-anak sekolah itu karena keharusan ya. Nah, tapi setelah kita semakin dewasa, kita juga harus tahu bahasa Inggris, harus bisa. Jadi itu juga termasuk kewajiban, betul. Dan pasti sedikit demi sedikit pasti ada ketertarikan kita untuk mempelajari bahasa Inggris. Dan tentu curiosity juga pasti ada dong. Oke. Nah, English. Let's talk about English first. The first thing is English is a global language. Nah, kenapa sih kita harus bisa bahasa Inggris? Kenapa wajib gitu? Nah, English itu adalah global language atau bahasa dunia, sedunia gitu ya. Jadi kenapa Inggris itu harus? Karena Inggris itu bahasa sedunia. Kita kan termasuk negara dalam dunia juga. Jadi kita harus bisa berbicara bahasa Inggris tentunya. Okay. English is easy to learn. Is it true? It's true. English is easy to learn. That's right. Because why? Why is easy to learn? Because English is simple, I think. Ya, jadi bahasa Inggris itu sebenarnya simple gitu. Kita tuh bisa nemu bahasa Inggris itu di mana aja sebenarnya. Apalagi zaman sekarang tuh teknologi udah semakin modern dan kita sudah punya sosmed masing-masing, pasti bahasa Inggris itu ada di mana-mana. Apalagi di sosial media yang isinya itu orang-orang sedunia doang. Okay? Okay. So the last thing is updated language. Yes, English is an updated language. That's true. Nah, Inggris juga selain mudah untuk dipelajari, selain bahasa yang mendunia, dan Inggris itu adalah salah satu bahasa yang update banget loh. Nah, karena berkembangnya zaman saat ini, di sosmed itu udah banyak kata-kata dalam bahasa Inggris. Bahkan bahasa Inggris itu udah masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih, kita berbicara sehari-hari juga pasti ada bahasa Inggrisnya dong, kayak handphone itu kan asalnya dari bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kan bukan handphone tapi telepon genggam. Nah, gitu. Jadi Inggris itu sebenarnya udah kita kuasai dalam diri kita sendiri tanpa kita sadari. Karena semakin berkembangnya zaman saat ini, oke? Nah, di sini ada method atau tips dan triknya. Apa sih yang buat kita itu bisa? Oke, kita ikutin tips dan triknya. Yang pertama ada interest. Nah, interest itu sebetulnya bukan bunga, tapi ketertarikan dalam diri kita. Jadi tips dan trik yang pertama itu kita tuh harus tertarik dulu dalam bahasa Inggris. Ini cara agar kalian mudah untuk bahasa Inggris ya, untuk mempelajari bahasa Inggris menurut versi aku. Nah, jadi interest ini yang pertama harus kalian pahami gitu. Jadi interest itu kalian harus miliki dulu pertama-tamanya sebelum kalian ingin
menguasai bahasa Inggris. Ketertarikan itu adalah sebuah langkah awal agar kalian tuh bisa ingin menemukan hal baru. Ada confident atau kepercayaan diri. Ini juga hal yang wajib kita punya ya. Pasti semua orang juga punya kepercayaan diri, tapi gimana kita bisa mau mengeluarkannya atau hanya menutupinya. Oke. Jadi confident ini harus kalian pilih. Jadi setelah kalian udah masuk ke fase interest nih, kalian pasti akan cari-cari tahu, kalian akan pasti menguasai bahasa Inggris sedikit demi sedikit. Nah, saat confident, kalian harus mengeluarkan itu. Jadi kalian harus percaya diri aja, jangan dengarkan kata orang. Jadi based on my experience, saat saya in senior high school, saat itu saya harus one by one gitu, para student itu harus ke depan untuk perkenalan diri seperti itulah. Tapi saat itu saya kurang percaya diri karena saya gugup dan saat itu. Tapi the teacher says impress me, she says like that. Artinya buat saya terkesan. Saat itu saya ingin berusaha untuk membuat guru itu terkesan. Jadi saat itu saya luangkan untuk percaya diri hanya sejenak, dan that's really good. The teachers says she impressed and she gave me a good words gitu yang buat aku tuh termotivasi. Jadi dia itu bilang bahwa your pronunciation is good katanya gitu. Pelafalan aku sangat bagus dan ya she impressed. So itu membuat saya ingin terus lebih untuk belajar bahasa Inggris lagi. Saya lebih tertarik lagi dan saya juga percaya diri. Gitu. Jadi kedua itu adalah hal yang benar-benar bisa membuat kalian tuh benar-benar bisa gitu. Oke. Dan yang terakhir ada motivated words. Nah, motivated words. Nah, bersambung sama yang tadi, saya dapat motivated words itu sebuah pujian sebetulnya, bukan kata-kata motivasi, tapi pujian itu membuat saya termotivasi gitu. Pujian itu membuat saya termotivasi dan saya ingin membuat hal yang lebih baik lagi. Ketiga hal ini, interest, confident, and motivated words. Nah, ini adalah hal pertama dan utama yang harus kalian lakukan untuk fasih berbicara bahasa Inggris. Jadi ketika ini harus kalian miliki dulu. Entah belajar itu kalian ingin dari majalah atau ingin dari sesuatu yang menurut kalian lebih bagus ya untuk ditiru gitu. Tapi ketiga hal ini yang harus kalian punya terlebih dahulu. Motivated words itu bisa kalian dapatkan dari orang-orang mungkin yang lebih berarti bagi kalian gitu, seperti saya dapat dari guru saya dan itu membuat saya termotivasi. Ada secret tips mengenai gimana sih cara saya belajar bahasa Inggris, entah ini untuk speaking atau untuk pemahaman bahasa Inggris saya. Cara yang saya gunakan itu simple banget. Do on your own way. Lakukanlah jangan cara yang kalian mau. Cara kita sendiri. Nah, karena cara yang saya suka itu ada berdasarkan hobi saya juga, jadi benar-benar berfungsi untuk memahami bahasa Inggris ini dan untuk belajar speaking juga. Oke, yang pertama ada film. Nah, film bisa banget buat kalian itu belajar bahasa Inggris. Karena apa? Karena di film itu, khususnya film barat ya, jangan menonton film Indonesia karena kita sedang mempelajari bahasa Inggris, jadi kita harus menonton film yang berbahasa Inggris juga tentunya. Nah, film apapun yang berbahasa Inggris misalnya, saya lakukan nonton film nih, saya belajar speaking dari situ. Saya listen dulu gimana sih cara native itu ngomong words by words, cara mereka pronouncing. Jadi bagaimana sih gitu spellingnya juga gitu. Saya belajar dari situ. Saya dengarkan percakapan mereka sambil memahami artinya juga tentunya.
Nah, ada cara lainnya untuk kalian lebih memahami bahasa Inggris. Saat kalian nonton film yang dengan judul yang sama, yang pertama kalian tonton dengan subtitle bahasa Indonesia tentunya. Nah, yang kedua, dengan film yang sama juga kalian tonton film itu dengan subtitle bahasa Inggris. Nanti kalian akan memahami sedikit demi sedikit perkataannya. Dan yang ketiga, kalau kalian udah paham nih, yang ketiga dengan film yang sama juga kalian hilangkanlah subtitlenya itu. Nah, jadi itu bisa membuat kalian itu benar-benar bisa bahasa Inggris. Selain dapat untuk speaking, listening, skill juga, kalian tuh bisa memahami percakapan tersebut, memahami arti dari apa yang mereka ucapkan itu. Oke, yang kedua ada songs. Nah, songs, lagu. Itu sebetulnya mirip sama film. Nah, tapi di songs itu sebenarnya lebih lebih jelas untuk didengar. Seperti misalnya dari lagu, carilah lagu-lagu yang gak terlalu sulit dulu sebetulnya untuk memahami. Misalnya lagu-lagu yang lagu-lagu yang dengan nada slow gitu. Lagu bahasa Inggris tentunya. Nah, kita listen to the music, listening. Lalu kita baca liriknya, kita ikutin bicaranya. Ikutin aja sama persis seperti penyanyi ya gitu. Jangan takut salah, jangan takut itu lebay misalnya. Dan jangan juga disalah-salahin. Nah, setelah kalian bisa baca liriknya, kalian juga bisa ucapin sama seperti native-nya gitu. Lakukanlah itu sesering mungkin, karena lagu itu nggak buat bosan untuk belajar, betul? Oke. Nah, kalian juga bisa memahami bahasa Inggris di sini. Kalian bisa memahami arti dari lagu ini gitu. Jadi setelah kalian baca liriknya itu, kalian baca juga artinya gitu. Jadi saat nanti kalian misalnya menyanyikan lagu itu, kalian bisa meresapi gitu, bisa memahami arti dari lagu itu tanpa harus mengatakan artinya gitu. Tapi kalian sudah merasakannya gitu. Jadi sambil nyanyi, sambil terasa apa artinya gitu. Walaupun itu lagu bahasa Inggris. Oke. Dan yang terakhir ada game. Nah, game. Sebetulnya game ini tidak terlalu untuk speaking, tapi game ini bisa untuk pemahaman bahasa Inggris kalian atau untuk your reading skill juga ya. Nah, jadi dalam game itu kebanyakan sekarang kan game itu berbahasa Inggris ya gitu. Jarang kita nemuin subtitle dalam bahasa Indonesia. Nah, mau gak mau kita harus pilih bahasa Inggris dong daripada bahasa lain. Nah, dalam game ini sebetulnya banyak game yang mudah dimengerti atau yang tidak dimengerti gitu. Jadi waktu based on my experience nih, saya pernah main game dulu, game berbahasa Inggris, dan game itu cari-cari barang. Nah, di situ ada yang saya tahu, ada yang tidak gitu. Saya terpaksa nih harus buka kamus juga, harus buka kamus untuk tahu apa artinya. Tapi lama-kelamaan itu jadi pelajaran buat kita kan, jadi kita tahu apa arti dari kata tersebut. Atau misalnya game yang lain, yang banyak misi-misinya gitu, yang kita harus menyelesaikan misi tertentu, dan itu berbahasa Inggris. Tentunya kita juga pasti kurang ngerti dong gitu. Pasti kita mau nggak mau harus translate. Atau misalnya tanya sama orang, tapi orang belum tentu tahu juga kan. Jadi sekalian kalian belajar, sekalian kalian juga bisa main game gitu. Jadi ini tuh cara belajar yang lebih asik sebenarnya ya, nggak boring gitu. Makanya saya melakukannya dengan cara yang saya suka. Jadi aku harap gitu, I hope you guys could find what your own way you like. Ya, jadi saya harap Anda semua bisa menemukan cara apa sih yang lebih nyaman untuk kalian. Cara apa sih yang sesuai dengan yang kalian mau gitu untuk belajar bahasa Inggris. Jadi jangan dibawa susah, jangan dibawa ribet. Karena sebetulnya ini tuh mudah banget gitu. Simple aja. Nah, jadi do on your own way ini adalah tips saya untuk belajar fasih bahasa Inggris. Jadi dari ketiga itu sebetulnya film, songs, game itu adalah hal yang sering saya lakukan setiap harinya misalnya. Setiap harinya. Hal yang sering saya lakukan setiap harinya. Nah, jadi itu tuh
nggak buat bosan untuk belajar. Udah kita dapat belajar, udah kita bisa nonton film atau dengerin musik atau main game. Itu semua bisa sambil kita lakukan, bisa sambil belajar bahasa Inggris tentunya. Nah, I hope you could find your way like gitu, your own. Nah, I hope you could find your own way gitu. Jadi saya harap kalian bisa menemukan cara apa sih yang kalian suka gitu untuk belajar bahasa Inggris ini. Oke, jadi sebelum ini berakhir, jadi saya akan mengatakan kesimpulan dari semua ini. Jadi jangan malu untuk bicara bahasa Inggris, jangan juga malu untuk belajar gitu. Jangan sampai perkataan orang atau misalnya diri kalian yang rumit untuk mengatakan bahwa Inggris itu susah, jangan sampai itu membuat kalian itu nggak mau belajar gitu. Jadi mau nggak mau sebenarnya kita itu harus belajar bahasa Inggris gitu. Apalagi dalam speaking. Walaupun itu bukan sebuah kewajiban, tapi sebenarnya speaking itu kita juga harus tahu. Gitu. Jadi mau nggak mau kita harus belajar dong tentunya. Nah, ini adalah cara termudah yang saya lakukan untuk dengan cara saya sendiri. Ini adalah cara termudah yang saya lakukan dengan cara saya sendiri. Nah, saya harap kalian bisa mengikuti cara ini dan ini berhasil untuk saya dan saya harap juga itu berhasil untuk kalian. Atau mungkin ini bukan cara yang kalian suka dan kalian bisa menemukan cara yang lain. Saya harap begitu. Oke? Oke, jadi intinya percaya diri, jangan malu, dan jangan membuat pikiran kalian rumit sendiri. Sebenarnya bahasa Inggris itu mudah loh. Okay, the last thing, I have motivated words from Brian Herbert. The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. The willingness to learn is a choice. So, what are you waiting for? Let's start from now on to learn English, to speak English. Thank you. So, it's for the last word from me. Thanks for all your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.